Selamat datang untuk Mas Musa. Ini Holy Ground, tempat kami fellowship, kami beribadah di sini. Terus selamat datang juga untuk Wilson dan keluarga, tante. Jadi puji Tuhan, Tuhan baik sama kita semua kan hari ini. Tuhan udah hari ini luar biasa sih pujian dan penyembahan yang kita alami, yang kita rasakan hari ini. Hadirat Tuhan luar biasa. Oke. Selamat pagi, Sagi. Ya. Minggu 9 Maret 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas setiap kasih setianya yang sudah melingkupi kehidupan kita. Bahkan dia terus memperbarui kita setiap harinya. Dan di hari ini kita juga akan diperbarui oleh firman Tuhan yang mau saya bagikan pagi ini. Saya beri judul memusingkan diri. Ada yang ready? Yes. Oke, kita langsung aja ke 2 Timotius 2 ayat 4. Yang di sana katakan pusing. Ada yang udah di sana belum nih? Pusing. 2 Timotius. Cat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Oke. Jadi ayat ini atau perkataan ini sebenarnya tulisan dari Paulus. Jadi Paulus di sini untuk nguatin Timotius pada saat itu. Di saat Timotius lagi penginjilan di kota Efesus waktu itu. Dan apa yang digambarkan di ayat ini adalah gambaran dari apa yang mau Tuhan kerjakan atau apa yang Paulus kuatkan Timotius di ayat ini. Dan gambaran ayat ini adalah gambaran dari seorang prajurit. Seorang prajurit yang sedang bertugas. Itu artinya ketika Timotius sedang melakukan penginjilan, itu gambaran dari seorang prajurit yang sedang bertugas. Dan itulah yang mau saya sampaikan, yang mau Paulus sampaikan di ayat ini. Berbicara tentang prajurit, kita bahas sedikit yuk tentang prajurit di ayat ini. Di dalam melaksanakan tugas, seorang prajurit itu harusnya tidak lagi memusingkan dirinya, di ayat ini bilang. Jadi memusingkan tentang soal-soal penghidupannya atau tentang kehidupannya sendiri. Karena seorang prajurit itu harus berkenan atau harus mengikuti setiap perintah dari komandannya. Nah, menariknya kata memusingkan diri di ayat ini, itu yang saya dapat di sini. Memusingkan diri di sini itu berasal dari kata Yunani empleko. Coba katakan empleko. Empleko. Jadi empleko di ayat ini itu artinya juga kayak melibatkan diri atau terlibat akan sesuatu gitu. Nah, kata empleko di sini sebenarnya sesuatu hal yang harus dihindari ini. Si Paulus ngatin Timotius, dihindari dalam kehidupan si Timotius itu. Apa maksudnya di sini? Kenapa harus dihindari gitu? Jadi cerita sedikit tentang empleko atau kata dari empleko ini. Kata ini sebenarnya dipakai oleh prajurit Romawi sekitar abad pertama. Jadi maksud dari kata ini adalah tentang ketika seorang prajurit sedang mengalami misi atau sedang melakukan misi atau tugas, dan seorang prajurit ini mereka harus fokus dalam tugas itu. Fokusnya adalah keberhasilan dari misi ini. Tapi apa yang terjadi adalah mereka itu nggak boleh lagi memikirkan empleko ini, memikirkan hal-hal yang di luar misi itu, yang akhirnya membuat fokus mereka berbeda. Jadi empleko di sini berbicara tentang
kehidupan dari prajurit itu ketika mereka dikirim keluar atau dikirim berperang, ada rasa takut yang mereka alami. Ada rasa takut misalnya kayak rasa takut mati gitu. Atau mungkin nanti dikirim perang akan mati di medan perang. Nah, ini contoh dari empleko itu. Kemudian contoh lainnya ketika mereka memikirkan tentang keluarga mereka yang ditinggal oleh tugas itu atau misi itu. Nah, itu adalah empleko itu sendiri. Intinya adalah empleko itu hal-hal yang melibatkan diri mereka tentang kepentingan mereka sendiri. Penting untuk kita tahu kata empleko ini, karena hal ini juga harus kita hindari juga. Kenapa? Karena masih memikirkan diri sendiri atau masih melibatkan diri di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang gak mau. Paulus kuatkan Timotius untuk hal itu gak harus terjadi lagi gitu. Dan saya juga mau ajak teman-teman untuk melihat ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah fokus untuk tugas dan perintah itu. Kita nggak bisa lagi empleko, fokus kita udah beda gitu. Pekerjaan apa yang dimaksudkan di sini? Di sini kita seringlah bahas ini, kita bahas tentang ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menginjili orang lain untuk orang itu tahu tentang Tuhan. Artinya kita mendahulukan kepentingan orang itu untuk tahu tentang Kristus. Walaupun ketika kita menginjili orang itu, mungkin waktu kita diambil atau tenaga kita diambil untuk hal itu. Tapi karena fokus kita untuk menginjili, jadi kita nggak mikir empleko lagi, nggak mikir hal-hal tentang diri kita lagi. Contoh nyatanya gini, beberapa minggu lalu gitu, pemimpin kita baru kembali dari India. Jadi mereka pergi untuk melakukan perjalanan misi. Itu artinya Pak Bren dan Pak Giri harus meninggalkan kota Jogja yang istimewa ini. Dan untuk mereka pergi ke New Delhi, India. Nah, ketika mereka pergi nih, apa yang akan mereka kerjakan? Fokusnya adalah sama apa yang akan mereka lakukan nanti di India. Misi yang akan mereka lakukan nanti. Tapi, fokus sama apa yang akan mereka lakukan sama orang-orang yang ada di India. Atau orang-orang yang akan mereka layani di India. Dan mereka nggak lagi gitu berfokus sama gimana nanti apa yang terjadi di India gitu. Contohnya tentang apakah nanti pas di India mereka ngalamin penindasan, mengalami kesulitan, atau mereka nggak lagi mikir situasi berbahaya apa yang akan terjadi. Dan bahkan ketika mereka pergi, mereka nggak empleko lagi tentang keluarga mereka. Dalam artian ketika mereka pergi, mereka nggak mikir, ada keluarga yang ditinggalin nih. Tapi tetap percaya aja, fokus sama misi yang mereka kerjakan dulu. Intinya mementingkan orang lain untuk melayani orang-orang di India. Walaupun waktu mereka kepake, stamina mungkin mereka kepake, pastilah. Terus intinya mereka nggak memusingkan diri mereka. Mereka nggak empleko untuk hal-hal yang akan mereka alami di India gitu. Dan inilah sebenarnya gambaran dari prajurit yang nggak empleko itu. Prajurit yang nggak memusingkan kehidupannya. Nah, pertanyaannya, mau nggak sih teman-teman jadi prajurit yang kayak gini? Prajurit yang nggak memusingkan diri, yang nggak mikir, intinya fokus aja untuk pekerjaan untuk Tuhan. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang gimana caranya untuk nggak empleko, saya mau kasih gambaran nih, empleko atau memusingkan diri ini di dalam perjanjian lama. Kita ke Hakim-Hakim. Ke Hakim-Hakim 7. Judges 7 to until 3. Pusing?
Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama. Hakim-Hakim 7 ayat 2-3. Dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang suruhkanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Kita bisa lihat di sini cerita tentang, jadi saat ini itu zaman Hakim Gideon. Pada zaman ini bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Midian. Kemudian Gideon yang memimpin bangsa itu untuk berperang. Tetapi sebelum perang itu dimulai, Tuhan mengatakan kepada Gideon untuk menyaring orang-orang yang mau pergi berperang gitu. Dan orang-orang yang ikut berperang ini harus punya rasa untuk tidak empleko lagi terhadap dirinya. Harus tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Itu kenapa di ayat 3 bilang, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Dan apa akhirnya? Ada sekitar 22.000 orang balik ke rumah gitu, pulang mereka. Nah, momen ketika mereka pulang ini itu dianggap dikarenakan mereka masih punya rasa takut itu. Rasa gentar itu. Untuk ketika mereka mau pergi ke berperang gitu. Yang artinya mereka masih empleko sama diri mereka sendiri. Mereka masih pusing gitu, mikirin diri mereka sendiri. Mereka masih mikirin diri mereka masih melibatkan diri mereka di dalam kondisi ketika mereka mau perang itu. Dan hal ini yang harusnya nggak bisa kita lakukan lagi jika kita mau pergi berperang gitu. Karena di dalam peperangan, seseorang yang masih empleko, hal itu membuat suatu ketidakefektifan suatu prajurit untuk menjalankan tugasnya. Tapi saya yakin jika itu teman-teman yang ada di sini untuk dikirim berperang, dikirim untuk misi, pastinya tidak memikirkan empleko itu lagi. Amin. Contoh ya, ketika misalnya menginjili di suatu tempat gitu kan. Nah, yang harusnya kita fokus adalah hal itu, menginjili itu. Tapi di dalam ketika kita fokus di dalam misi yang kita sedang melakukan misi yang kita kerjakan, kita masih merasa empleko dan akhirnya kita nggak fokus sama pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masih mikirin gimana nanti kalau di tempat kita menginjili ada kesulitan. Gimana nanti kalau tempat kita menginjili nggak ada tempat untuk tidur gitu. Gimana kalau terjadi hal buruk di dalam hidup kita. Bahkan masih ada rasa takut gimana nanti, khawatir dan gimana ke depannya. Tapi puji Tuhan, hal ini tidak akan terjadi kalau kita nggak empleko atau tidak memusingkan diri kita lagi. Rasa memusingkan diri ini sebenarnya bisa kita atasi. Jadi tenang. Apa yang harus kita lakukan agar kita nggak empleko lagi? Gimana caranya biar kita nggak memusingkan diri kita di dalam kehidupan kita ini? Jawabannya di 2 Petrus 2 ayat 20. Pusing. Dizzy. There? 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Di sini fokusnya adalah
hal yang membuat kita nggak empleko adalah kata pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan atau mengenali Tuhan seutuhnya adalah cara kita untuk terlepas dari empleko itu atau memusingkan diri itu. Jelas di ayat awal ini bilang hal itu. Ketika kita lepas dari empleko, kita harus tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita mau lepas dari empleko itu. Yes, mungkin di ruangan ini ada yang bilang kalau, oh aku udah tahu Tuhan kok. Aku udah kenal Tuhan. Aku bahkan dari kecil udah belajar tentang hal-hal tentang Tuhan. Udah belajar di sekolah minggu atau apa. Tenang. Apakah pengenalan yang kalian pikirkan itu adalah benar-benar membuat kalian mengenali dan paham tentang Tuhan itu? Tahu aja nggak cukup teman-teman. Tapi harus kenal banget gitu. Tahu siapa Tuhan itu. Di kata pengenalan di ayat ini, itu pakai kata epignosis. Jadi kata epignosis ini punya arti yang keren menurut saya. Artinya itu pengertian, pengetahuan, bahkan pemahaman tentang Tuhan sepenuhnya. Yang berarti ketika kita mau melepaskan empleko itu di dalam hidup kita, kita harus punya pengenalan ini, epignosis ini, yang benar terhadap Tuhan. Kita harus mengenali setiap karakter atau seperti apa Tuhan kita. Sama seperti seorang prajurit gitu. Seorang prajurit pasti tahu siapa komandan mereka. Mereka sudah dilatih dan dididik untuk mengerti perintah yang keluar dari komandan mereka. Yang mana pastinya mereka juga familiar dan mengenali komandan mereka itu. Komandan di sini itu digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Komandan di sini digambarkan tentang Tuhan dan kita adalah prajuritnya. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mengenali komandan kita? Ada yang ready untuk tahu caranya, untuk tahu komandan kita? Yeah. Langkah pertama yang harus kita tahu untuk mengenali komandan kita, itu ke Yeremia, di Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Pusing. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Langkah awal untuk kita mengenali Tuhan kita adalah kita mencari Tuhan. Untuk kita bisa menemukan Dia, untuk kita mengetahui siapa Tuhan itu. Mencari Tuhan, mencari Kristus di sini artinya berusaha. Mencari Tuhan di sini artinya berusaha dengan tekun menemukan sesuatu tentang Tuhan itu. Siapa sih tentang Tuhan? Karakter apa yang terdapat dalam Tuhan itu? Dan cara ini harus kita lakukan untuk sebagai pengenalan awal gitu. Contoh, misalnya hidup saya gitu. Ketika saya ketika saya PDKT gitu sama Mora gitu kan. Saya pengen tahu kan tentang Mora gitu. Jadi ya saya mendekati Mora.
Saya mencari tahu tentang dia. Saya pengen tahu karakter dia itu seperti apa. Riset tentang hal itu. Wes, ngeri. Sangat chemical sekali bahasanya. AI. ChatGPT ya. Bahkan ya intinya mencari tahu lah. Ya sama kayak kita gitu. Kalau kita mau cari tahu tentang Tuhan, kita kenalan dulu, kita riset, kita bertekun untuk cari tahu itu, gambaran itu, seperti apa Tuhan itu. Karena proses dari pengenalan ini adalah langkah awal untuk kita mengenal orang ini. Kita tahu siapa orang ini gitu. Mencari tahu secara pribadi untuk benar-benar mengenal Tuhan. Bahkan kita harus melakukan berbagai upaya untuk kita bisa tahu siapa Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa cari tahu tentang Tuhan? Gimana kita tahu apa saja hal yang berbicara tentang Tuhan? Salah satunya adalah apa yang sedang teman-teman sekarang pegang. Itu ada di Alkitab kita. Ada yang bawa Alkitab semua gak nih? Bawa? Coba angkat semua. Wah, ada yang gak bawa? Jadi itu satu hal yang bisa kita bisa tahu dan kita bisa mengenal gimana sih karakter Tuhan itu di firman Tuhan. Melalui Alkitab yang setiap orang bawa di tempat ini, Tuhan menyatakan karakternya. Tuhan menyatakan siapa dia melalui firman-Nya. Itulah penting untuk firman yang kita baca, Alkitab yang kita baca, itu kita bisa renungkan hal itu. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan dari setiap firman yang kita baca. Di 2 Timotius, nggak usah ke sana, 3:16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan, kita akan bisa mengenali Tuhan kita. Firman yang hidup, firman yang membawa kita di dalam pemahaman kita tentang Tuhan. Bahkan mendidik kita untuk mengetahui kebenaran tentang Tuhan itu. Jadi kita nggak asal kenal Tuhan itu siapa, tapi kita tahu siapa dia. Dan kita nggak hanya sebatas kayak tahu kok gitu. Tapi sebenarnya nggak tahu. Dan akhirnya setelah pengenalan kita, setelah kita cari tahu, kita gali firman Tuhan, kita renungkan, kita akan dapatkan siapa Tuhan itu. Kita akan mengenali Tuhan yang kita sembah itu. Kita tahu seperti apa Tuhan dan apa sih yang setelah kita mencari dan mengenal Tuhan itu akan berdampak dalam hidup kita. Karena ketika kita mencari Tuhan dan kita mengenal Tuhan, hal itu yang akan berdampak untuk hidup kita. Contohnya hidup saya gitu. Sebelum saya memutuskan untuk benar-benar stay di dalam komunitas ini, saya kayak orang yang so tahu aja sebenarnya tentang Tuhan. Ya saya hanya kenal-kenal Tuhan aja gitu. Tapi saya belum benar-benar merasakan dampak mengenal Tuhan itu di hidup saya. Tapi ketika saya belajar tempat ini dan saya meminta mencari tahu, pengen tahu, gali firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan dari hal itu, saya mulai mengenal Tuhan. Dan saya merasakan berdampak dari Tuhan di hidup saya. Saya akhirnya tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Dan fokusnya adalah, dan saya berfokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup saya. Apa yang mau Tuhan kerjakan, saya di tempat ini. Yang saya mau kerjakan di tempat ini.
gitu. Dan hal itu yang membuat saya akhirnya memilih untuk stay. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu berdampak banget dalam hidup saya. Saya jadi kenal dia, saya jadi tahu dia. Dan inilah salah satu cara atau tips untuk kita nggak empleko lagi, teman-teman. Kalau kita udah kenal Tuhan, saya bisa confident bilang kita nggak akan empleko lagi. Karena kita udah kenal siapa dia gitu. Kita udah tahu. Berarti kalau kita masih empleko, kita kurang di dalam pengenalan akan dia. Kalau kita udah nggak empleko lagi, kita nggak memusingkan pikiran kita untuk di mana ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita hanya fokus di dalam misi itu. Kita nggak gagal fokus gitu. Karena hal ini penting gitu. Di langkah pengenalan ini, kita udah kenal kan, kita belajar gitu, tentang Kristus. Kita udah mengenal sedikit lah tentang dia. Terus pertanyaannya, kemana lagi? Langkah apa yang harus kita lalui? Langkah selanjutnya ada di Lukas 9 ayat 23. Pusing. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Di ayat ini berbicara tentang ketika Tuhan ngomong sama murid-muridnya waktu itu. Dia bilang, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya sendiri. Yang mana ketika di awal tadi kita udah mencari tahu kan tentang Tuhan gimana. Kita udah tahu, mendapatkan pengenalan tentang dia, cari tahu karakternya, dan apapun tentang Tuhan kita cari tahu. Akhirnya kita dapat pemahaman sedikit tentang Tuhan. Nah terus apa yang harus kita lakukan agar pemahaman kita bertambah lebih banyak lagi? Maksud dari menyangkal ini adalah tentang kita mendengar instruksi dari apa yang Tuhan bilang ke kita. Instruksi ketika kita mau jadi pengikut Tuhan, kita harus sangkal diri. Menyangkal diri di sini adalah sesuatu atau gambaran seorang prajurit, seorang gambaran prajurit yang ketika dia diperintahkan komandannya tanpa memikirkan opini atau pemahaman dia sendiri lagi. Opini di sini dimaksudkan tentang ketika seseorang sudah menyangkal diri, artinya seseorang itu berusaha untuk mengenal Tuhan, tapi dia masih berusaha untuk pakai pemikirannya untuk mengenal Tuhan. Atau memikirkan apa tentang Tuhan berdasarkan pikirannya sendiri. Contohnya gini. Waktu dulu saya pernah baca suatu artikel gitu. Jadi tentang Tuhan dan gimana Tuhan. Nah, kemudian ada pertanyaan di artikel itu. Tulisan di artikel itu bilang, kok di perjanjian lama itu Tuhan itu kelihatannya kayak pemarah gitu. Tuhan itu kejam di situ. Terus Tuhan itu kelihatannya menghukum gitu. Yang terus jadinya di perjanjian baru itu nggak ada hal-hal kayak gitu. Mending baca perjanjian
baca perjanjian baru aja, fokus sama perjanjian baru dan nggak baca perjanjian lama. Lah, dari hal ini jadinya kan agak lucu ya. Kayak inilah contoh orang ini benar-benar nggak mengenal tentang Tuhan itu. Yang akhirnya dia punya opini bahwa Tuhan itu seperti yang ada di dalam pikirannya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang perjanjian lama sama perjanjian baru adalah sama gitu. Kalau kita benar-benar memahami dan mengenal Tuhan itu. Ini adalah salah satu contoh penyangkalan diri dari hidup yang harus kita hidupi gitu. Untuk kita mengenal Tuhan, nggak berdasarkan opini, tapi berdasarkan kebenaran. Sama seperti prajurit, jika dia melakukan perintah yang komandannya kasih, terus si prajurit punya opini yang nggak benar tentang tujuan yang dikasih, tentang tugas yang dikasih. Padahal komandannya udah kasih tahu hal ini yang harus dilakukan. Tapi karena prajurit itu punya opininya sendiri atau hanya memikirkan opininya, akhirnya tugas yang dijalankan atau misi yang dijalankan itu gagal gitu. Ya intinya yang harus dilakukan adalah ketika kita menyangkal diri kita harus mengerti dan paham tentang pengenalan kita terhadap Tuhan. Sehingga artinya seseorang yang tidak lagi empleko adalah seseorang yang mengerti Tuhan dengan tidak lagi berdasarkan opininya atau pemikirannya tentang Tuhan, seperti apa dan harus tahu kebenarannya apa. Karena kita tidak lagi melihat hal-hal tentang Tuhan berdasarkan pemahaman dan pengertian yang muncul dari pemikiran kita. Contoh yang bisa kita temuin di Alkitab adalah ketika murid-murid Tuhan seperti di ayat ini, Tuhan ajak murid-muridnya untuk ikut dia kan. Saya percaya ketika murid-murid Tuhan ikut menjadi muridnya, pasti ada penyangkalan diri yang harus mereka lakukan. Contoh, dari kehidupan Petrus sebelum dia ikut Kristus, gambaran yang dia punya tentang Kristus itu berbeda. Di zaman itu, kalau teman-teman pernah dengar, orang-orang Yahudi, bahkan mungkin sampai sekarang itu, mereka sangat merindukan sosok Mesias itu sebagai penyelamat mereka. Dan sosok penyelamat itu mereka pikirkan seperti Raja Daud gitu, seorang yang gagah perkasa, panglima yang bisa mengalahkan bangsa Romawi saat itu, yang bisa membawa kemenangan untuk mereka. Tapi yang terjadi adalah bukan seperti itu dari apa yang murid-murid dapatkan ketika mengikut Kristus. Yes, mereka dibebaskan, tapi yang dibebaskan adalah dosa-dosa mereka. Dia melakukan keselamatan bagi orang-orang yang percaya terhadap dia. Karena kita lihat di sini seperti ada kontras antara pemikiran orang Yahudi sama dengan kenyataan yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan intinya, karena murid-murid sudah merasakan dampak dari apa yang sudah Yesus nyatakan ke dalam hidup mereka, akhirnya mereka membuang opini-opini mereka tentang seperti apa Mesias itu sendiri. Dan disinilah yang dimaksudkan penyangkalan diri itu. Penyangkalan diri untuk mengenal Tuhan bukan lagi berdasarkan opini atau pemikiran itu, tapi harus berdasarkan kebenaran. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan adalah mereka tetap menjalankan tugas yang udah Tuhan berikan ke dalam hidup mereka. Dan salah satu contoh sih, ini tentang saya juga pernah ngelakuin hal ini sebenarnya. Di sini 1 tahun lalu gitu.
ketika saya, Stanley, Pak Brand dan Brands pergi ke India, di waktu saya pergi ke India itu 1 bulan sebelum pernikahan saya gitu. Dan karena di momen itu saya dipilih Pak Brand untuk pergi. Dan waktu itu saya juga merasakan khawatir gitu. Galau rasanya. Karena ternyata saya masih merasakan empleko saat itu. Karena saya harus memikirkan pernikahan saya. Tapi malahan saya diajak ke perjalanan misi ke India. Ya, saya excited mau ikut, tapi di pikiran saya juga memikirkan hal kayak untuk sebenarnya nggak ikut dalam perjalanan ini karena opini saya atau pemikiran saya kalau misalnya ketidaksiapan pernikahan saya di bulan ke depannya gitu. Dan dari cerita ini yang saya harus lakukan adalah saya harus benar-benar menyangkal diri saya. Saya belum benar-benar mengenal Tuhan saat itu. Saya harusnya nggak merasa khawatir karena saya harusnya percaya Tuhan yang akan membuat semua ready pada waktunya. Dan pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya minta pemahaman dari Tuhan untuk perjalanan misi ini. Dan yang saya dapatkan adalah saya melangkah aja dengan iman untuk bisa pergi ke India dan gak khawatir untuk pernikahan saya. Kemudian yang terjadi adalah Tuhan memberikan pemahaman kepada saya waktu itu. Akhirnya, untuk enggak lagi empleko terhadap diri saya, enggak lagi memusingkan diri saya. Karena apa yang saya kerjakan adalah untuk perjalanan misi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tugas saya untuk bisa memuliakan namanya, walaupun itu butuh menyangkal diri saya sekalipun. Untuk saya nggak lagi memikirkan kepentingan atau bahkan keuntungan dari diri saya sendiri. Yang saya pikirkan adalah kepentingan orang yang saya temui di India nanti. Ya, ini adalah contoh dari kehidupan saya. Mungkin juga teman-teman juga pernah melakukan hal ini dalam kehidupannya. Karena hal ini penting ketika kita menyangkal diri kita, agar kita nggak lagi memikirkan kepentingan diri, yang artinya kita harus memikirkan kepentingan Tuhan. Coba teman-teman renungkan hal ini. Gitu. Sudah nggak sih kalian menyangkal diri kalian? Atau di sini ada yang mau menyangkal diri? Atau belum sama sekali? Karena proses menyangkalan diri ini ya itu sulit. Tapi itu harus dilewati. Untuk kita bisa nggak empleko lagi. Nggak pusing-pusing lagi. Kita ngelakuin pekerjaan ketika kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Di langkah selanjutnya, setelah menyangkal diri apa gitu? Langkah selanjutnya adalah taat. Ini adalah cara kita juga untuk mengenal Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Pusing. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sorry, sampai ayat 3 aja. Cara kita mengenal Tuhan yang terakhir adalah taat. Kenapa taat? Di ayat ini jelas bilang tanda kita mengenal Tuhan adalah kita menuruti perintahnya. Pertanyaannya, apakah teman-teman udah menuruti perintah Tuhan di tempat ini?
Atau ada yang belum sama sekali? Ya, saya percaya bahwa setiap orang di tempat ini mengikuti setiap perintah dari Tuhan. Tapi perintah apa? Seperti apa yang dimaksudkan di ayat ini? Kata menuruti perintah di sini itu diartikan dengan kata lain, yaitu taat akan perintah. Nah, yang artinya yang mau ayat ini ngomong adalah ketika seseorang yang taat akan perintah Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Jadi kita harus taat dulu, baru kita bisa mengenal Tuhan. Terus apa hubungannya taat sama mengenali Tuhan? Saya ambil contoh begini. Di sini apakah ada yang pernah dengar 10 perintah Tuhan? Ya, di Keluaran. Jangan ada Tuhan lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan mencuri dan beberapa perintah lain lagi. Dari hal perintah-perintah ini, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang saya sebutkan tadi adalah perintah yang Tuhan bilang ke kita untuk kita menaati perintah itu, bukan? Sehingga apa yang bisa kita lihat? Perintah untuk kita untuk bisa mematuhinya. Untuk kita bisa mentaatinya. Karena dari hal itu, ketika kita taat perintah Tuhan, kita tahu siapa yang kasih perintah itu. Kita tahu siapa, kita mengenal larangan apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita lihat di sini teman-teman bahwa ini adalah hal yang saling berhubungan. Mengenal sama mengikuti perintahnya. Antara taat dan mengenal itu saling berhubungan. Kalau kita mengenal Tuhan, apa yang jadi perintahnya, kita akan lakukan hal itu. Contoh dari kehidupan nyata, misalnya di Royal gitu. Mungkin anak-anak Royal tahu hal ini. Di sini misalnya di Royal itu punya standar di dalam entah itu pengecekan, entah itu standar di dalam sirup itu. Pengecekan sirup, pengecekan botol dan lain-lain. Dan apa yang terjadi jika standar itu tidak berjalan sesuai dengan baik? Apa yang terjadi jika tidak berjalan sesuai dengan standar yang terjadi, yang ada? Pasti akan ada terjadi kesalahan, bukan? Yang artinya kesalahan itu terjadi karena orang yang buat salah ini nggak benar-benar mengenal standar yang sudah ada di Royal itu. Ketika nggak tahu standar ini, berarti dia nggak benar-benar tahu gitu. Dan hal ini adalah gambaran dari ketaatan sama perintah. Yang artinya ketika kita nggak taat sama perintah Tuhan, itu tandanya kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Sehingga kita nggak bisa bilang, oh aku kenal Tuhan kok. Tapi kita nggak taat sama dia. Kita nggak ngikutin perintahnya. Jika kalau kalian mau mengenal Tuhan, itu kalian harus taat sama Tuhan. Itulah kenapa penting untuk kita taat sama perintahnya. Sangat penting untuk kita menuruti perintahnya. Dan di sini ada masalah yang terjadi. Kita udah mulai nih mengenal Tuhan, kita tahu dari awal mengenal, menyangkal diri, taat. Tapi ada masalah yang terjadi yang akhirnya kita malah sulit untuk kita kenal Tuhan itu. Yang akhirnya kita malah empleko gitu. Kita ke Markus 4.
Teman-teman masih sama saya hari ini? Amin. Jadi di Markus 4 ini adalah masalah yang terjadi. Kenapa sulitnya kita mengenal Tuhan? Markus 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau kita lihat dari ayat ini, apa yang menjadi kesulitan kita? Kekhawatiran yang menjadikan kita sulit untuk mengenal Tuhan. Kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Di ayat ini sebenarnya mau bilang kalau seseorang yang awalnya sudah mendengar firman itu, seseorang yang katanya tahu tentang Tuhan, tetapi karena kekhawatiran akan dunia ini yang membuat orang ini kemudian gak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena ada rasa gelisah di hati orang ini, rasa khawatir itu tentang kepentingan diri dia sendiri. Yang akhirnya orang ini gak akan menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Orang ini akhirnya gak berbuah. Maka dari itu hal ini sangat penting untuk kita sadari, teman-teman. Apakah kita menjadi orang yang sama seperti ayat ini atau enggak? Ya, kita mungkin awalnya semangat gitu ikut di dalam pemuritan. Haleluya, kita ikut pengajaran luar biasa di awal. Tapi karena kondisi dan situasi yang akhirnya mengubah kita. Yang akhirnya timbul rasa takut atau khawatir. Yang bahkan bisa membuyarkan setiap hal yang sudah kita bangun di awal di kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus di tempat ini. Kita masih empleko terhadap diri kita. Kita masih memusingkan diri kita dengan persoalan-persoalan dunia. Dan malah kita nggak fokus sama tugas dan perintah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Fokus kita udah nggak benar-benar fokus lagi. Dan akhirnya yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah rasa khawatir yang terus melanda gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di depan, di 2 Petrus, di awal pengenalan kita. Kalau kita di 2 Petrus bilang, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Yang artinya, kalau kita benar-benar kenal Tuhan, gak hanya tahu tapi tahu dia, benar kenal bahkan. Itu yang bisa bantu kita untuk gak empleko lagi. Pengenalan di sini gak hanya tahu, tapi tahu dia, kenal. Maka dari itu pastikan Tuhan yang kita sembah ini, kita harus tahu siapa dia. Kita harus kenal siapa dia. Pastikan fokus aja sama perintah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sangkal diri kita. Bahkan taat sama setiap perintah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya tutup di 1 Korintus 15 ayat 58. There. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Berdirilah teguh saudaraku, berdiri di dalam percaya kita kepada Tuhan, yang terus akan memimpin kita di dalam tugas dan apapun yang kita kehendaki di hidup kita. Jangan goyah di dalam kondisi dan situasi yang membuat kita jadi memusingkan diri kita, membuat kita empleko akan soal-soal yang hanya memfokuskan kepentingan diri kita sendiri, dibandingkan fokus sama pekerjaan Tuhan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu senantiasa di dalam pekerjaannya. Fokus sama tugas yang Tuhan berikan, fokus sama pekerjaan yang Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang empleko adalah kehidupan ketika kita masih, kehidupan yang tidak lagi empleko adalah kehidupan yang efisien di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kehidupan yang bahkan menghasilkan segala sesuatu, berbuah. Jadi bukan kehidupan yang sia-sia. Karena fokus kita adalah Tuhan itu. Fokus kita adalah sama komandan kita. Nggak lagi berfokus sama kepentingan diri kita sendiri. Dan yang harus kita sadari adalah kita adalah prajurit Tuhan itu. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan menjadi prajuritnya. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaannya. Yang harus kita lakukan hanya percaya Tuhan akan bantu kita dalam kehidupan kita. Dan kita nggak lupa ketika kita sudah mengenal komandan kita, kita jadi tahu siapa komandan kita. Kepada siapa kita menyangkal diri kita. Kepada siapa kita mentaati setiap perintah kita. Itu semua kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan komandan kita. Menyenangkan Tuhan. Tinggal teman-teman pilih aja. Mau memusingkan diri dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya, atau mau fokus sama pekerjaan Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, dan bisa menyelesaikan tugas itu yang sudah diberikan. Amin. Can we read again the 1 Corinthians 58. 58? Oke, bisa kita baca lagi di baca lagi di 1 Korintus 15:58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. First, how many in this room that believe that you called to do something for the Lord? Jadi seberapa banyak orang di sini percaya kalau kalian semua dipanggil untuk lakukan sesuatu untuk Tuhan? Ya. Okay. So there is a work, right? Jadi ada pekerjaan. There is work that you need to do. Right? Jadi ada pekerjaan untuk kalian harus melakukan sesuatu. And in this scripture that said you need to stand firm and keep doing. Jadi ayat ini bilang kalian harus berdiri teguh dan jangan goyah. Maybe we will read the harvest or the result. Jadi di akhir nanti kita akan menuai tentang apa yang kita tabur. Paul also said, keep your in NIV will say give yourself fully to the work. Jadi Paulus bilang kasih hidup kita penuh kepada Tuhan. Itu suatu pekerjaan. And that give fully to the work. The Greek word is can do two ways. Jadi ketika kita kasih hal penuh untuk Tuhan ada dua. The word Bahasa Ibrani ada dua. Ada bahasa the Yunani. Greek word is can apply two ways. Two ways. Ada dua sisi di dalam bahasa Yunani. So you Dua arah. give abundantly to the work yourself. Abandon. Kamu memberikan sepenuhnya. Oh, ya. Ketika kita memberikan sepenuhnya kepada pekerjaan kita, Or also let the work abundantly in you. atau pekerjaan itu yang
sepenuhnya dalam hidup kita. Like the work is even from the Greek word is also like overflow from you. Jadi di dalam bahasa Yunani itu kayak kepenuhan dalam hidup kita. The sign of it is if somebody sit with you, what came out from you, that's the sign of what really inside of you. Jadi ketika kalian duduk dengan seseorang, apa yang ada di dalam kita itu yang juga keluar dari dalam diri kita. So if somebody sit with you and what they feel is the work of God in you, full in you. Kalau misalnya ada orang yang duduk di samping kita, apakah dia merasa ada firman Tuhan dalam hidup kalian? Ada pekerjaan itu? We talking about Oh ya, sorry. Apakah ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita? that will be sign that is it in you is full of the work of God or not. Jadi itu adalah tanda di mana kita penuh dengan pekerjaan Tuhan itu atau enggak. But another problem is if in actually the work of the Lord is not full in us. Jadi masalahnya ada pekerjaan Tuhan yang enggak penuh dalam kehidupan kita. The people that sit with us will feel, will receive all the complaining, all the worry of your life. Jadi masalahnya adalah ketika orang misalnya duduk di tempat duduk bareng kita, yang keluar dari kita malah hanyalah komplain gitu. So let's see yourself. Jadi lihat kehidupan kalian sendiri. The work of the Lord that God call you to do. See, Jadi pekerjaan Tuhan yang panggil kalian itu apakah penuh dalam kehidupan kalian? or is still in some side is about yourself, Jadi apakah masih ada sisi itu tentang diri kalian? about your future. Apakah ada sisi tentang masa depan kalian? This doesn't mean that you cannot work or have a job and have career. Jadi ini bukan berarti kalau kalian nggak bisa bekerja, punya pekerjaan atau karir ke depan. But the question is it that career or job it's helping you for the work of the Lord that God called you to do? Jadi apakah karir atau pekerjaan yang kalian lakukan itu bisa membantu pekerjaan kalian untuk Tuhan? Somebody that full with the work of God or the calling of the Lord Jadi ada seseorang yang penuh dengan pekerjaan itu, pekerjaan Tuhan itu. will always make decision according of the work. Jadi akan Akan selalu membuat keputusan sesuai dengan pekerjaan yang berhubungan. So let's check our own life, right? coba kita cek kehidupan kita sendiri. Because the soldier is not even worry about their life anymore. Karena prajurit itu nggak khawatir lagi tentang kehidupannya sendiri lagi. And God need a soldier Jadi Tuhan butuh prajurit for His kingdom. untuk kerajaannya dia. This is opening for my next sermon next week. Jadi ini adalah pembuka untuk khotbah saya minggu depan. I'll talk about asset. Saya ngomong tentang aset. So you become asset for the kingdom or not? Apakah kalian akan menjadi aset untuk kerajaan Tuhan atau enggak? The one that still worry about their life and make decision because of their own sake, Jadi, not be asset for the kingdom. jadi seseorang yang masih khawatir tentang kehidupannya, dia akan nggak jadi aset untuk kerajaan Tuhan. Even if I become the general of the army, I don't want soldier like that. Walaupun misalnya aku jadi komandan suatu prajurit, aku nggak mau prajurit seperti itu. I believe God also. Aku percaya juga Tuhan nggak suka hal itu. But we need to really make hard line today. Jadi kita harus membuat garis, Hard line between about yourself and about the work of the Lord in your life. jadi kita harus membuat garis antara diri kita sendiri dengan pekerjaan Tuhan. And let's do this. Start today. Let our life full with the work of the Lord. Jadi biarkan hari ini hidup kita dipenuhi dengan pekerjaan Tuhan. Let our days is full with the purpose of the kingdom. Jadi biarkan hidup kita punya bertujuan untuk kehidupan kerajaan surga. Questioning yourself today that why I do this, why I do this, why I do that. Is it that because of the work or because of yourself? Jadi kita bisa mempertanyakan diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang udah kulakukan, apakah itu untuk
pekerjaan diri kita atau pekerjaan Tuhan? Why I take that job, why I do this job, why I pursue this school, why I do all of this. Is it for the calling or for myself? Jadi misalnya kita mengambil suatu pekerjaan atau kuliah, apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan atau untuk diri kita atau untuk pekerjaan Tuhan? You know, I like Sagi become the army for the Lord. Jadi saya suka Sage menjadi prajuritnya Tuhan. I believe it's not just my desire. Jadi aku percaya itu bukan hanya kehendakku, keinginan. I want to separate that desire to you too. Saya akan bagikan kehendak ini juga, keinginan ini juga. Anybody want to be a good soldier for the Lord? Semua mau jadi prajurit yang good, baik untuk Tuhan, Be asset for the kingdom. menjadi aset di dalam kerajaan Tuhan. That God cannot lose you because God knows that I put the work for you will be very effective. Jadi Tuhan gak akan khawatir kehilangan kita karena kita menjadi aset yang menjadi efektif untuk Tuhan. When you be a bad soldier, you die. It's okay. Jadi ketika kamu jadi prajurit yang gak baik, kamu mati ya, it's okay. Yeah, you not lose as asset. Kita nggak kehilangan aset lah. And be a person that God can trust the word. Jadi jadilah orang yang pribadi yang bisa dipercaya dalam pekerjaan Tuhan. Because and then we focus in it Jadi kita fokus untuk hal itu. and make the work done. Jadi biarkan pekerjaan itu selesai. And the end when we stand before Him, Jadi ketika suatu saat nanti kita berdiri bersama Tuhan, what God says, the soldier then make the job done. jadi orang ini, prajurit ini yang buat pekerjaan saya selesai. I want to be like that. Aku mau jadi seperti itu. I want to be a soldier that stand before the Lord and say, a good and faithful soldier. Jadi aku mau jadi orang yang berdiri depan Tuhan, jadi prajurit yang baik. Do you want to? Kalian mau? Let's do that. Lakukan hal itu. Amen. 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 Amin. Let's pray. Tuhan terima kasih untuk hari